Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sungai yang jernih, hiduplah dua kelompok yang tidak pernah akur, para kucing dan para anjing. Sejak zaman dahulu kala, mereka selalu bermusuhan. Anjing-anjing akan menggonggong setiap kali kucing melintas, dan kucing-kucing akan mendesis dan melengkungkan punggung mereka jika ada anjing yang mendekat. Tradisi ini sudah begitu mendarah daging, sehingga tidak ada yang pernah mempertanyakannya. Di antara para kucing, ada seekor anak kucing bernama Lilo. Lilo punya bulu oranye terang seperti matahari terbenam, dan mata hijau yang penuh rasa ingin tahu. Dia sangat lincah dan suka menjelajahi setiap sudut desa. Namun, ibunya selalu mengingatkan, Lilo, jangan pernah dekat-dekat dengan anjing. Mereka berbahaya dan tidak bisa dipercaya. Lilo mengangguk. Meskipun dalam hatinya, ia sering bertanya-tanya, mengapa harus begitu? Sementara itu, di antara para anjing, ada seekor anak anjing bernama Bruno. Bruno adalah seekor anjing Golden Retriever dengan bulu keemasan yang lembut dan telinga yang terkulai lucu. Dia punya hati yang besar dan selalu bersemangat untuk bermain. Ayahnya, anjing tertua di desa, sering menasihatinya, Bruno, tugas kita adalah menjaga desa ini dari para kucing yang licik. Ingat itu. Bruno pun mengiyakan. Walau ia merasa aneh, harus membenci makhluk yang bahkan belum pernah ia ajak bicara. Suatu hari yang cerah, Lilo sedang asyik mengejar kupu-kupu di dekat tepi hutan. Tanpa sadar, ia semakin jauh dari rumahnya. Di saat yang sama, Bruno sedang berlari-larian di padang rumput, mencoba menangkap bola imajinernya. Takdir mempertemukan mereka di sebuah pohon besar yang rindang. Begitu melihat Bruno, Lilo langsung teringat pesan ibunya. Bulunya berdiri, dan ia mendesis pelan. Bruno, yang kaget melihat Lilo, secara refleks mulai menggonggong, persis seperti yang diajarkan ayahnya. Gonggongan Bruno membuat Lilo ketakutan. Ia melompat ke atas pohon tertinggi yang bisa ia capai. Dari atas sana, ia menatap Bruno dengan mata waspada. Bruno berhenti menggonggong. Ia melihat anak kucing itu gemetaran di atas dahan. Tidak ada niat jahat di dalam hatinya. Ia hanya melakukan apa yang diharapkan darinya. Bruno duduk di bawah pohon, memiringkan kepalanya, dan menatap Lilo dengan tatapan bingung. Aku tidak akan menyakitimu. Seolah itulah yang ingin ia katakan. Lilo, dari atas pohon, melihat ekspresi Bruno yang tampak ramah. Tidak ada kemarahan di mata anjing itu. Perlahan, rasa takutnya mulai mereda, digantikan oleh rasa penasaran. Siang itu, mereka hanya saling memandang dari kejauhan. Sebuah pertemuan pertama yang canggung dan penuh kesalahpahaman. Hari-hari berikutnya, kesalahpahaman terus terjadi. Suatu ketika, Lilo menemukan tulang favorit Bruno yang tersembunyi di bawah semak-semak. Ia hanya ingin tahu benda apa itu. Tapi saat Bruno melihatnya, ia mengira Lilo mencoba mencurinya. Bruno menggonggong keras, dan Lilo lari ketakutan. Di lain waktu, Bruno sedang mencoba membantu seekor burung kecil yang jatuh dari sarangnya. Lilo, yang melihat dari kejauhan, mengira Bruno akan memakan burung itu. Ia melompat ke punggung Bruno dan mencakarnya dengan panik. Bruno terkejut dan kesakitan. Sementara burung kecil itu berhasil terbang kembali ke induknya. Setiap interaksi mereka seolah hanya memperkuat stereotip yang sudah ada. Kabar tentang kucing pencuri dan anjing buas menyebar cepat di desa. Permusuhan antara kucing dan anjing pun semakin memanas. Orang tua mereka semakin sering mengingatkan untuk saling menjauh. Desa yang tadinya damai, kini terasa tegang. Lilo dan Bruno sama-sama merasa sedih. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Hingga suatu sore, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam tebal menggantung rendah, dan angin mulai bertiup kencang. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras, disertai guntur yang menggelegar. Ini bukan hujan biasa, melainkan badai terburuk yang pernah melanda desa itu selama bertahun-tahun. Semua penduduk desa, baik kucing maupun anjing, bergegas mencari tempat berlindung. Namun Lilo, yang sedang bermain di dekat sungai, tidak sempat pulang. Ia terjebak di bawah sebuah jembatan kayu tua saat air sungai mulai meluap dengan cepat. Arusnya menjadi sangat deras dan menyeret apa saja yang dilaluinya. Lilo mencoba memanjat ke tempat yang lebih tinggi, tapi air naik begitu cepat. Ia tergelincir dan jatuh ke dalam air yang berarus deras. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya hilang, ditelan gemuruh badai. Tubuh kecilnya terbawa arus, berputar-putar di antara pusaran air yang berbahaya. Di sisi lain sungai, Bruno dan keluarganya
sedang berlindung di sebuah gua. Telinga Bruno yang tajam tiba-tiba menangkap suara teriakan samar di tengah badai. Itu suara kucing. Suara Lilo. Tanpa berpikir dua kali, Bruno keluar dari gua, mengabaikan panggilan cemas dari ayahnya. Ia berlari menyusuri tepi sungai yang licin dan berbahaya. Matanya menyapu permukaan air yang bergolak. Akhirnya, ia melihat segumpal bulu oranye yang timbul tenggelam di tengah arus. Itu Lilo. Dia dalam bahaya besar. Naluri Bruno mengambil alih. Ia tahu ia harus menolongnya. Dengan sekuat tenaga, Bruno melompat ke dalam sungai yang dingin dan ganas. Ia berenang melawan arus yang kuat. Matanya tidak pernah lepas dari Lilo. Setiap kayuhan terasa berat, tapi bayangan Lilo yang ketakutan memberinya kekuatan. Akhirnya, Bruno berhasil mencapai Lilo. Lilo sudah sangat lemas dan hampir tenggelam. Bruno dengan lembut menggigit tengkuk Lilo, sama seperti induk kucing membawa anaknya, dan mulai berenang kembali ke tepi. Perjuangan itu sangat berat. Arus terus mencoba menyeret mereka kembali ke tengah. Tapi Bruno tidak menyerah. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bruno berhasil mencapai daratan. Ia meletakkan Lilo yang basah kuyup dan gemetaran di atas rumput. Lilo terbatuk-batuk, mengeluarkan air dari paru-parunya. Ketika ia membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah wajah Bruno yang cemas menatapnya. Saat itu, semua prasangka, semua kesalahpahaman, luluh seketika. Di mata Bruno, Lilo tidak melihat seekor anjing buas, melainkan seorang penyelamat, seorang pahlawan. Dan di mata Lilo, Bruno tidak melihat seekor kucing licik, melainkan makhluk kecil tak berdaya yang butuh pertolongan. Ketika badai reda, berita tentang penyelamatan heroik itu menyebar ke seluruh desa. Para kucing dan anjing berkumpul di tepi sungai. Mereka melihat Bruno yang kelelahan, menjaga Lilo yang masih lemah. Ayah Bruno dan ibu Lilo maju ke depan. Mereka melihat anak-anak mereka. Satu anjing dan satu kucing duduk berdampingan tanpa rasa takut atau benci. Ayah Bruno menundukkan kepalanya pada ibu Lilo. Sebuah tanda hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ibu Lilo balas mengangguk. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Tindakan Bruno telah berbicara lebih keras daripada gonggongan atau desisan manapun. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan hati tidak mengenal jenis atau spesies. Sejak hari itu, Lilo dan Bruno menjadi sahabat terbaik. Mereka bermain bersama setiap hari, menjelajahi desa tanpa ada lagi batasan. Kemanapun Lilo pergi, Bruno akan mengikutinya. Dan kemanapun Bruno berlari, Lilo akan mengejarnya dengan gembira. Persahabatan mereka yang tulus menjadi inspirasi bagi seluruh desa. Perlahan tapi pasti, dinding permusuhan yang telah dibangun selama bertahun-tahun mulai runtuh. Anak-anak anjing dan anak-anak kucing mulai bermain bersama. Para orang tua mereka mulai saling menyapa dengan ramah. Desa itu berubah. Suara gonggongan dan desisan yang penuh amarah digantikan oleh tawa dan canda. Lilo dan Bruno telah menunjukkan kepada semua orang bahwa persahabatan bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Dan bahwa cinta serta keberanian bisa menyatukan dunia yang terpecah. Kisah mereka menjadi legenda, sebuah pengingat abadi bahwa di balik perbedaan, kita semua memiliki hati yang sama. Terima kasih sudah menonton cerita Lilo dan Bruno. Jika kalian suka dengan kisah persahabatan mereka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.